أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita bersyukur siang ini masih diberi kesempatan untuk jamaah sholat duhur dan kita lanjutkan dengan kuliah singkat ba'da duhur. Saya menggantikan Pak Sugeng hari ini. Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, ya, kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kewajiban manusia itu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jemaah sekalian, saya akan mengutip nasihat Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Beliau menyatakan di hikmah ke-90, kafa min jayabihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahla. Cukuplah balasan Allah atas sebuah ketaatan menjadikanmu sebagai ahli ibadah. Jadi begitu Allah perintah, kita mentaati. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan tubuh kita dengan berbagai bagian fungsi masing-masing itu mengerjakan tugasnya masing-masing karena memang diperintahkan Allah melakukan itu. Mata melihat, telinga mendengar, mulut bicara, itu semua mengikuti maunya Allah. Jemaah sekalian, kalau kita taat kepada apapun perintah Allah, itulah ahli ibadah. Lalu balasan untuk ahli ibadah itu apa? Syekh Athaillah melanjutkan di hikmah 91, kafal amilina jayaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudihi mu'anasatih. Cukuplah balasan bagi orang-orang yang beramal baik, ya, taat kepada Allah, ya. Itu adalah terbukanya hati untuk mau melakukan ketaatan dan merasakan nikmatnya ibadah. Ibadah itu adalah upaya untuk bagaimana, saya sering menggunakan 3 kata kunci dalam ibadah, yaitu ingat, dekat, taat. Upaya kita selalu ingat Allah, merasa selalu dekat kepada Allah dan taat kepada Allah. Dan kemudian 3 kata kunci itu diliputi dengan cinta, karena ingat kita kepada Allah, kemudian dekat kita kepada Allah, taat kita kepada Allah itu karena cinta kita kepada Allah. Maka beribadah itu menurut nasihat Syekh Ibnu Athaillah, ya ini harus karena cinta. Di dalam bukunya Al-Hikam, hikmah selanjutnya 92, dinyatakan man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wa rudul uqubati anhu fama qama bihaqqi al-awsafih
Barang siapa yang menyembah Allah, beribadah pada Allah karena tujuan sesuatu yang diharapkan darinya atau karena ingin terhindar dari hukumannya, maka ia belum memenuhi hak-hak Allah. Jadi menurut penulis kitab Al-Hikam ini, kitab agam ini, kalau kita ibadah kok pengen terhindar dari neraka, ya, pengen dapat pahala, pengen masuk surga, itu belum menunjukkan atau belum memenuhi hak-haknya Allah. Hak-hak Allah terhadap hamba itu, ya hamba taat, hamba mencintainya. Saya pakai 3 kata. Kalau hamba itu selalu berusaha ingat Allah, dekat Allah, taat Allah, dan kemudian cinta kepada Allah, itulah kita berarti sudah memenuhi hak-hak Allah. Kalau kita ingin selamat dari siksa Allah, masuk surga, itu baru hak-hak kita aja. Kita belum memenuhi hak-haknya Allah. Beribadah itu kewajiban kita kepada Allah. Itu artinya apa? Memenuhi hak-hak Allah. Karena hak dan kewajiban itu bersama berbanding, ya. Haknya orang tua kepada anak itu kewajiban anak. Kewajiban orang tua adalah haknya anak. Kewajiban orang tua mengasuh, mendidik dan sebagainya itu haknya anak. Sedangkan kewajiban anak itu birrul walidain, itu kewajiban anak, itu menjadi haknya orang tua. Hamba dengan Allah, manusia dengan Allah, begitu juga kewajiban kita itu beribadah kepada Allah, maka hak-haknya Allah kita penuhi. Apa hak-haknya Allah? Hak-hak Allah adalah selalu dicintai hambanya, selalu diingat hambanya, selalu diikuti aturannya, selalu merasa dekat dengannya. Itulah hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Jadi kita jangan egois beribadah untuk memenuhi hak-hak kita, tetapi hak-hak Allah itu harus dipenuhi. Saya kira itu yang bisa sedikit saya sampaikan, ya. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk kita beribadah ikhlas hanya karena Allah, dengan cara-cara yang dibenarkan Allah, dengan tujuannya ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.